Meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih ingat mau tanya M.I. Kresna? Bisa ya? M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. Terima kasih ya. Alhamdulillah ya, di hari Kamis tanggal 14 Januari kita bisa berjumpa kembali lewat belajar virtual atau online kita. Hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Pertemuan kemarin kita sudah belajar yaitu menggali informasi baik dari teks atau bacaan atau dari percakapan. Hari ini kita akan belajar yaitu meringkas informasi. Baiklah anak, kita mulai. Baiklah anak ya, hari ini kita akan belajar itu meringkas anak-anak. Apa kalian tahu apa itu meringkas ya? Kita coba ya. Meringkas. Meringkas adalah, bisa kalian catat anak ya di buku materi kalian ya. Meringkas adalah kegiatan menulis kembali dari teks yang panjang menjadi lebih singkat. Menjadi lebih singkat. Tanpa menghilangkan arti dari teks tersebut. Jadi ini ya, meringkas pengertian secara lengkap ya. Meringkas adalah kegiatan atau aktivitas menulis kembali dari teks yang semula panjang menjadi lebih singkat atau pendek tanpa menghilangkan atau arti dari teks tersebut. Jadi tujuannya meringkas adalah kita bisa lebih memahami teks atau bacaan yang kita baca. Lebih lengkapnya itu meringkas adalah menyederhanakan suatu bacaan yang panjang menjadi lebih singkat. Ya, itu pengertian meringkas. Hari ini kita akan belajar meringkas informasi dari teks yang kita baca. Di sini Spaidah sudah menyiapkan teks sana ya. Bagaimana? Sudah ditulis ya? Apa itu meringkas? Ya. Sudah ya? Sekarang kita akan belajar meringkas suatu teks atau bacaan. Setiap paragraf dari teks yang kita baca. Baiklah ya, di depan kalian sudah ada teks atau bacaan ya. Anak-anak, bacaan yang Peda berikan ini kira-kira ada berapa alinea atau paragraf? Masih ingat apa itu paragraf atau alinea? Ya betul ya, gabungan dari beberapa kalimat. Cirinya adalah ada baris kalimat yang menjorok ke dalam atau agak ke kanan. Jadi teks yang Peda berikan ini ada berapa paragraf anak-anak? Ada 2 ya. Nih 1, 2, berarti ada 2 paragrafnya. Kita mulai baca ya, mulai dari paragraf pertama. Perubahan cuaca yang mendadak menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan tubuh pun mudah terserang penyakit. Itu kalimat pertama.
Di saat panas melanda, tubuh pun dapat mengalami dehidrasi. Kita harus banyak minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi. Itu paragraf pertama ya. Terus ya, ini paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Selain minum air putih, mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung air juga dapat menjaga tubuh tidak dehidrasi. Meskipun begitu, kita tidak boleh menunggu haus untuk minum. Selalu menjaga tubuh mendapatkan cairan yang cukup. Jauh lebih baik daripada terlanjur mengalami dehidrasi. Itu paragraf 2. Jadi, teks atau bacaan ini ada 2 paragraf. Sekarang kita adalah mencari atau menemukan ringkasan informasi dari tiap paragraf. Nah, di awal disebutkan bahwa meringkas adalah menulis kembali teks atau bacaan yang panjang menjadi lebih singkat atau pendek, tetapi arti atau maknanya tidak boleh hilang dari teks yang kita baca. Caranya ya, sebelum meringkas kalian harus memahami maksud atau arti dari teks yang kita baca. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Perubahan cuaca yang mendadak menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan tubuh pun mudah terserang penyakit. Di saat panas melanda, tubuh pun dapat mengalami dehidrasi. Kita harus banyak minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi. Jadi, setelah kita pahami, dari paragraf pertama ini membahas tentang yaitu penyebab dehidrasi. Berarti kita harus menulis kembali teks di atas menjadi lebih pendek atau singkat, tetapi artinya sama dengan teks yang kita baca sebelumnya. Kita mulai ya dari paragraf pertama, yaitu ringkasan dari paragraf pertama. Setelah kita memahami, di situ muncul bahwa dehidrasi itu bisa disebabkan oleh perubahan cuaca yang mendadak. Berarti kita tuliskan ya, Dehidrasi itu kehilangan cairan tubuh anak-anak ya, itu dehidrasi ya. Dehidrasi bisa disebabkan oleh perubahan cuaca. Ya, ringkasan dari paragraf pertama. Paragraf pertama ringkasannya, dehidrasi bisa disebabkan oleh perubahan cuaca. Itu maksud dari paragraf pertama ya. Sekarang kita mulai ke paragraf kedua. Jadi kalau kalian mau meringkas, kalian harus bisa memahami maksud atau arti dari teks yang kita baca ya, secara cermat dan teliti. Baru kalian bisa menuliskan ringkasan yang tepat dari teks atau bacaan yang kita baca. Kita mulai ya, paragraf kedua. Selain minum air putih, mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung air juga dapat menjaga tubuh tidak dehidrasi. Meskipun begitu, kita tidak boleh menunggu haus untuk minum. Selalu menjaga tubuh mendapatkan cairan yang cukup. Jauh lebih baik daripada terlanjur mengalami dehidrasi. Jadi ini paragraf 2 membahas tentang bagaimana mengatasi dehidrasi. Berarti mengonsumsi buah dan sayur dapat terhindar dari dehidrasi. Berarti kalau kita banyak mengonsumsi buah dan sayur yang mengandung air, kita akan kembali fit ya. Tubuh kita tidak mengalami dehidrasi lagi. Jadi ya, bagaimana kita meringkas
dari suatu bacaan menjadi lebih pendek atau singkat, tetapi makna atau artinya sama dengan paragraf atau teks yang kita baca sebelumnya. Karena ya, bagaimana kita belajar membuat ringkasan dari teks atau bacaan. Demikian anak ya, kita sudah belajar bagaimana meringkas informasi dari teks atau bacaan yang kita baca. Untuk tugas kalian di rumah ya, supaya kalian bisa membuat ringkasan sendiri dari teks atau bacaan yang kalian baca. Tolong kalian buka ya, tema 5 subtema 3 Bupena 3C kalian ya. Coba kalian cari ringkasan tiap paragraf dari teks atau bacaan yang berjudul pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Tolong kalian cari ringkasan dari tiap paragraf dalam bacaan atau teks tersebut. Demikian anak ya, materi kita hari ini tentang yaitu membuat apa itu? Ini ya, membuat rangkuman dari teks atau bacaan yang kita baca. Sampai ketemu lagi nak ya di pelajaran faedah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.